Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Renia Foska Ambarita. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 2. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi, yaitu dari mata pelajaran matematika wajib. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Di sini saya akan menjelaskan dua fungsi, yaitu fungsi surjektif dan fungsi bijektif. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan fungsi surjektif. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita harus tahu apakah yang dimaksud dengan fungsi surjektif itu. Fungsi surjektif adalah suatu fungsi yang berhimpunan daerah hasilnya sama dengan himpunan daerah kodomain. Atau fungsi surjektif itu semua yang ada di B pasti pasangannya berada di A. Itulah fungsi surjektif. Marilah kita masuk ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, diberikan himpunan A sama dengan 4, 5, 6, dan B 8 dan 9. Jika F itu A ke B dengan F adalah 4, 8, 5, 8, dan 6 dengan 9. Apakah fungsi F adalah fungsi surjektif? Nah, mengenai arti atau pengertian surjektif tadi, surjektif ini adalah semua yang berada di himpunan B terdapat pasangannya di himpunan A. Jadi, si B ini tidak pernah kosong dan tidak pernah terpilih. Oke, sekarang kita lihat ya. Tadi himpunan A berpasangan dengan B. 4 berpasangan dengan 8, 5 berpasangan dengan 8, 6 berpasangan dengan 9. Nah, kan di himpunan B ini kan terisi dan berpasangan dengan di A. Maka jika di B tidak ada pasangannya, berarti itu bukan surjektif. Nah, kita kan sudah melihatnya di himpunan B ini adalah mempunyai pasangan di A, maka ini betul ya, fungsi surjektif. Nah, ini kan kalau misalkan dalam bentuk surjektif dalam pasang-pasangan melalui angka ya. Nah, ini ada contoh surjektif kalau dia itu dalam bentuk persamaan, misalnya di persamaan linier ya. Masuk kita ke contoh yang kedua. Buktikan fungsi f x sama dengan 3x min 6 merupakan fungsi surjektif. Oke, kita masuk langsung ke jawabannya ya. Fx ini harus kita rubah menjadi y. Fx kita rubah menjadi y. Maka jadinya yaitu y sama dengan 3x min 6. Dari mana datangnya 3x min 6? Ya kita turunkan saja, 3x min 6 kita turunkan, dan di sebelah kanan y lah 3x min 6. Baiklah, kita lanjut. 3x sama dengan y ditambah 6. X sama dengan 1/3 y ditambah 6. Fx sama dengan 3 1/3 y ditambah 6 min 6. Maka 3 kali 1/3 habis ya, jadi tinggal y ditambah 6 min 6. Maka jawabannya adalah Fxy. Maka ini terbukti ya, fungsi surjektif. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soal nomor 3 ya. Manakah yang merupakan fungsi injektif? Nah, di sini saya akan sedikit membahas fungsi injektif ya teman-teman. Karena saya akan membahas fungsi bijektif juga, karena kan ada sangkut pautnya surjektif dan injektif. Maka dari itu saya akan sedikit menyinggung fungsi injektif. Oke, kita akan masuk ke yang bagian A. Kalau injektif itu tidak boleh pasangannya dua kali ketemu ya.
Misalnya seperti ini, saya akan masukkan X ini akan menjadi 1 di sini, menjadi 1 ya. F1 sama dengan 1 ditambah 6 sama dengan 7, yaitu 1 dengan 7 pasangannya. Maka saya akan buat lagi F dengan 2 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8, yaitu pasangannya 2 dengan 8. F dengan 3 sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan hasilnya 9, yaitu pasangannya 3 dan 9. Kan tidak ketemu kembar kan? 1 dengan 7, 2 dengan 8, 3 dan 9. Kan tidak ketemu kembar nih ya kan? Oke, kita lanjut ke bagian yang B. X ini saya akan berubah menjadi 1 ya. G 1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1, yaitu pasangannya 1 dengan 1. Yang berikut G dengan 2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4, yaitu pasangannya 2 dengan 4. Oke, kita lanjut. G dengan min 1 sama dengan min 1 kuadrat sama dengan pasangannya, yaitu min 1 dengan 1. Berarti pasangannya kalau min 1 pasangan min 1, nah kan pasangannya sama, kalau 1 pasangannya 1 juga. Berarti ini bukanlah injektif ya, karena kan tadi injektif tidak boleh ketemu pasangannya 2 kali. Nah ini kan sudah ketemu 1 dengan 1, min 1 dengan 1. Berarti ini bukan injektif, tetapi ini adalah injektif ya. Baiklah, kita akan masuk ke fungsi bijektif. Fungsi bijektif yaitu gabungan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, manakah yang merupakan fungsi bijektif? Nah, kita lihat yang ini dulu ya, yang di atas ini. Oke. Nah, kalau ini fungsi apa ini? Kalau dilihat yang di B ini ada yang tidak kebagian. Ada yang tidak kebagian, yaitu 4 dan 6. Jika tidak kebagian berarti ini adalah into. Yang tidak kebagian adalah into. Oke, sekarang kita masuk yang ke bagian kedua ini, yang di tengah-tengah. Apakah ini fungsi surjektif, kebagian semua? Tapi kalau dilihat si A-nya ada 2. Ini 1 dengan 6, 2 dengan 6, 3 dengan 4, 3 dengan 5. Ya sudah jelas kalau si A-nya punya 2 berarti bukan injektif ya, berarti ini adalah relasi. Oke, kita lanjut yang ini ya. Tadi tuh pengertian surjektif itu di pasangan di himpunan B ini berada di himpunan A. Kita lihat saja 1 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6. Berarti ini surjektif ya. Adalah surjektif. Nah, ini juga bagian dari injektif. Karena apa? Karena mempunyai pasangan 1/1 ya. Berarti injektif, teman-teman. Nah, karena pengertian bijektif tadi gabungan antara fungsi surjektif dan fungsi injektif, maka yang nomor 3 ini atau yang C ini adalah bagian dari bijektif. Nah, berarti inilah yang fungsi bijektif yang sesungguhnya.
Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.